Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok jarak bidang ke bidang beranggotakan dari Subdivisi Islam dari 12 absen 7, Raden Raka Zaman Putra dari 12 IPA 2 absen 25. Saya Giri Rehman Jasmara dari kelas 12 IPA 2 absen 11. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi tersebut, yakni jarak bidang ke bidang. Saksikan ya. Oke, di poin pertama, saya akan menjelaskan penerapan jarak bidang ke bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya menyajikan 3 poin, yakni arsitektur, desain interior, dan teknik sipil. Seperti yang kita tahu, di poin pertama yakni arsitektur, seorang arsitek membutuhkan ilmu dasar atau kemampuan menggunakan konsep jarak bidang ke bidang dalam membangun suatu bangunan. Seorang arsitek harus bisa dengan baik mengimplementasikan rancangan yang telah dibuatnya dengan baik agar bangunan yang dibuat kokoh dan juga bertahan lama. Dan selanjutnya, pada desain interior. Prinsip atau aturan dasar interior desain memang sangat penting peranannya untuk menciptakan konsep desain interior yang tampak luar biasa. Jika menguasai atau mengetahui prinsip-prinsip dasarnya, kita bisa mengubah tata ruang pada rumah menjadi ruang yang nyaman dan menarik. Seperti konsep jarak bidang ke bidang yang perlu dipahami. Lalu, dalam dunia desain interior, kita memiliki peluang untuk memaksimalkan 3 dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Tiga dimensi ini bisa diisi atau dibiarkan kosong, tergantung pada apa yang kita inginkan dan kita dapatkan jika dilihat dari segi fungsionalitas dan desain. Lalu yang terakhir, TechSip atau biasa kita kenal dengan teknik sipil, itu merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur saja, namun juga cara mendesain sebuah bangunan hingga memiliki nilai estetika dan fungsi yang baik. Teknik sipil juga memiliki peran yang sangat penting dalam dunia properti. Teknik sipil dapat membuat proyek pembangunan properti berjalan dengan lebih mudah. Mengingat fungsi dari teknik sipil yang mampu menganalisa struktur tanah hingga pondasi untuk properti yang akan dibangun agar kuat dan aman. Selain itu, bidang teknik sipil ini juga berperan penting dalam menganalisa struktur material yang akan digunakan untuk membangun properti mulai dari gedung-gedung tinggi ataupun hunian seperti rumah. Alhasil, properti yang dibuat dapat dibangun dengan kuat dan aman. Sebelum kita masuk ke soal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari jarak antara bidang ke bidang. Jadi, jarak antara bidang ke bidang merupakan panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Jadi, jarak antara dua bidang bisa disebut juga jarak terpendek antara dua bidang tersebut. Sebelum menentukan jarak bidang ke bidang, pastinya kita perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain, yang merupakan bagian dari bidang kedua. Selanjutnya, kita beralih pada kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Jadi, diketahui bahwa kedudukan antara dua bidang ada 3 macam, yakni 2 bidang sejajar, 2 bidang berhimpit, dan 2 bidang berpotongan. 2 bidang sejajar itu tidak memiliki garis persekutuan. Apabila 2 bidang berhimpit memiliki lebih dari 1 garis persekutuan, dan apabila 2 bidang berpotongan memiliki 1 garis persekutuan. Nah, ini adalah soal pertama, yaitu kedudukan bidang NRKS dengan KMRP. Nah, di sini saya akan menggambarkan dahulu kedua bidang tersebut. Yang pertama adalah bidang KMRP. Nah, bisa kita lihat bahwa kedua bidang tersebut adalah berpotongan. Nah, tapi mengapa ini tidak berpotongan satu titik? Karena ini adalah bidang 3 dimensi dan kita bisa menarik garis dari kedua titik tersebut seperti ini. Sehingga kedudukan bidang NRKS dalam KMRP adalah berpotongan pada garis, yaitu E. Terima kasih. Oke guys, kita selanjutnya akan beranjak ke soal contoh kedua. Ini
Di soalnya dikatakan diketahui panjang rusuk kubus di atas 12 cm dan titik P, titik Q, dan titik R serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bidang FPQ dan bidang DRS terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah gambarkan kurang jelas, nanti lebih jelasnya saya akan catatkan di sini. Lalu kita harus mencari panjang DY dan FY terlebih dahulu. Nah, FY itu posisinya berada di sini. Bentar ya guys. FY-nya itu di sini. Oke. Lalu DY itu di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari panjang PQ terlebih dahulu dengan teorema Pythagoras. Nah, di sini diketahui PQ di sini itu sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat. Oke. Lalu kita masukkan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Selanjutnya, sebelumnya kita jelaskan dulu BP kenapa 6 kuadrat, karena diketahui tadi di soal panjang rusuk masing-masing kubus itu 12 cm. Jadi ini kan cuma setengahnya, jadi panjangnya 6 cm. Lalu sama juga dengan BQ ini setengahnya BC, jadinya 6 cm. Oke, kita lanjut. Jadinya ini sama dengan 36 tambah 36 sama dengan ini langsung aja ya, jadinya 6 akar 2 cm. Oke, setelah itu kita cari panjang BY dengan teorema Pythagoras juga dengan siku-siku di Y. Ini BY, siku-sikunya di Y. Nah, diketahui di sini itu Y itu nilainya setengah dari PQ dan PQ itu sama dengan 3 akar 2 cm. Maka ini kita buat di sini ya. BY itu sama dengan akar BQ kuadrat kurangi Y kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan angka-angkanya, 6 kuadrat kurangi 3 akar 2 kuadrat. Lalu ini sama dengan akar 36 kurangi 18. Jadi hasilnya 3 akar 2 cm. Nah, setelah itu kita cari di sini panjangnya BD. Nah, BD ini dengan konsep diagonal bidang. Berarti di sini ya, BD sama dengan akar AB kuadrat tambah AD kuadrat. Nah, di sini sama dengan akar 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, di sini sama dengan 12 akar 2 cm. Nah, setelah kita cari semuanya, nah kita akan menemukan jaraknya DY. Nah, DY ini proyeksi dari bidang FPQ dengan DRS. Maka di sini kita langsung ya, DY itu sama dengan BD dikurangi BY. Nah, tadi kan udah kita cari BD itu ini 12 akar 2 cm. Jadi kita langsung masukkan aja 12 akar 2 cm dikurangi. Nah, BY-nya kita ketahui tadi ini 3 akar 2 cm. Kita langsung aja kurangin 3 akar 2 cm. Nah, karena ini suku belakangnya sama, jadi sifat pengurangan akar kan kalau misalnya sukunya sama boleh dikurangi. Jadi ini kita langsung kurangin aja. Jadinya 12 akar 2 cm kurangi 3 akar 2 cm itu hasilnya adalah jelek guys, ulang ya guys, 9 akar 2 cm. Jadi ini jawabannya. Terima kasih. Kita berlanjut pada contoh soalan selanjutnya. Kamar cema berbentuk balok dengan ukuran panjang 5x, lebar 5x, dan tinggi 5x. Di langit-langit kamar ada lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit seperti pada gambar yang sudah saya beri tanda. Pada salah dinding kamar dipasang sekarang yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Juga saya sudah beri
tanda pada gambar. Jarak saklar ke lampu adalah, nah jadi untuk menentukan jarak saklar ke lampu kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, di mana kita menggambar segitiga dulu. Di sini kita menggambar segitiga siku dan tingginya kita dapat 2 dari tinggi utuh adalah 4, lalu kita ambil setengahnya jadinya 2. Terus habis itu untuk alas utuhnya itu 5, terus kita ambil setengahnya jadinya 2,5. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar 2,5 kuadrat plus 2 kuadrat. Terus ya, ini karena masih koma kita sederhanakan dulu, jadinya 25/10 kita bagi 5 kedua-duanya sama dengan 5/2 sama dengan akar kurung 5/2 plus mohon maaf Pak, ada lawannya ini ada saya ada X-nya ya. Jadi ini ada X juga tambah kita kalikan semua. Jadi ini 5 dikali 5 sama dengan 25 per 2 dikali 2 sama dengan 4, X nya dikali X kali X sama dengan X kuadrat. Ini plus ini 2 dikali 2 sama dengan 4, X kali X sama dengan X kuadrat. Terus lanjut kita samakan penyebutnya. Karena ini sudah 4, jadi kita samakan penyebutnya ini juga 4. Ini 25/4 X kuadrat plus ini kan 4/1, satunya kita kali 4, atas juga bisa kali 4, jadinya 16/4 X kuadrat. Oke, lanjut kita dari sini. Terus kita tambahkan 25 tambah 16 sama dengan 41. Bawahnya karena penyebutnya sama, tidak perlu kita tambahkan per 4 dan 2. Lalu tinggal kita akar dan hasilnya. Sekian dari yang kami sampaikan kelompok jarak antar bidang ke bidang. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh seluruh penonton dimanapun berada. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada yang membutuhkan. Oke, terima kasih.